Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIPA yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini seharusnya kita melaksanakan pembelajaran di kelas, namun karena kondisinya masih pandemi seperti ini, jadi mau tidak mau kita melaksanakan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Nah, namun hal tersebut Bu Irma harap tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dan tetap berprestasi. Hari ini ada beberapa yang akan Bu Irma sampaikan mengenai pembelajaran mata pelajaran ekonomi lintas minat. Yang pertama itu nanti Bu Irma akan menyampaikan mengenai kontrak pembelajaran, dan yang kedua adalah mengenai materi bab 1 yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Mungkin nanti materinya tidak full ya, hanya 2 subbab saja, yaitu mengenai sejarah akuntansi di dunia dan di Indonesia. Langsung saja ke yang pertama, yaitu mengenai kontrak pembelajaran. Untuk kontrak pembelajarannya, KKM yang digunakan masih sama, yaitu 70. Jadi jika nilai kalian kurang dari 70, maka kalian tidak tuntas untuk mata pelajaran ekonomi lintas minat. Yang kedua, mengenai kontrak pembelajaran, nilai akhir itu didapat masih sama ya, dari nilai tugas, nilai ulangan harian, kemudian dari nilai PTS, lalu dari nilai PAS dan nilai sikap tentunya. Untuk nilai sikap, karena kita kemungkinan ini masih pembelajaran daringnya masih lama, nilai sikapnya saya ambil dari ketepatan waktu kalian dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan selama pembelajaran daring. Nanti jika pandeminya sudah membaik ya, kemungkinan nilai sikapnya saya ambil dari nilai sopan santun, kejujuran, dan kehadiran. Itu kita fleksibel saja ya untuk nilai sikapnya. Kemudian karena kelas 12 ini kita akan mempelajari tentang akuntansi, saya minta kalian memiliki buku besar. Kalau kalian tidak tahu buku besar, itu adalah kalau kalian tahu buku batik ya, kalau kalian beli buku batik itu kan yang ukuran buku tulis biasa. Ini kalau buku besar ya seperti buku batik tapi ukurannya lebih besar, yang ukuran folio. Ya, itu kalian beli, saya harap kalian punya, karena nanti kalau akuntansi itu kalian kerjakan di buku tulis biasa, itu akan susah ya, karena akun-akun yang dicatatkan banyak. Jadi mungkin tidak cukup jika menggunakan buku tulis biasa. Seperti itu saja. Kemudian langsung saja ya ke bab pertama, yaitu mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi ada 3 bab yang akan saya sampaikan dalam 1 semester ini. Yang pertama adalah bab akuntansi sebagai sistem informasi. Ini kita belum hitung-hitungannya. Nanti mungkin, jadi akuntansi itu nanti akan ada hitung-hitungannya, tapi mungkin nanti hitung-hitungannya itu ada di bab 2 pertengahan dan bab 3. Ya, jadi bukunya itu bisa kalian persiapkan mulai dari sekarang, buku besarnya. Langsung saja ke materinya ya. Sejarah akuntansi dunia. Jadi sebelum kita masuk ke hitung-hitungan akuntansi, kita harus tahu dulu sejarah akuntansi dunia. Kemudian sejarah akuntansi Indonesia, kemudian pengertian akuntansi itu apa, kemudian yang terakhir adalah manfaatnya. Kenapa kita harus belajar akuntansi? Apa manfaatnya? Kenapa perlu akuntansi? Tuh. Yang langsung saja kita ke yang sejarah akuntansi dunia ya. Sejarah akuntansi dunia. Pada tahun 1494, Lucia Pacioli
ya mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Porzioni e Proporzionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tratus de Computis e Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Ya. Tahun setelah buku tersebut dipublikasikan, akuntansi mulai diterapkan di Italia. Seiring berjalannya waktu, akuntansi mulai diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Jadi, Lucia Pacioli ini juga dikenal sebagai Bapak Akuntansi Dunia karena jasanya dalam pencetusan atau dalam subjudul itu ya. Nah, karena kan subjudul itu tadi subjudul yang ada di bukunya Lukas itu kan menjadi cikal bakal akuntansi. Makanya Lukas Pacioli ini dinobatkan sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Itu ya. Itu awalnya, jadi awalnya itu sejak tahun 1494. Ini yang menjadi cikal bakal akuntansi dunia. Oke, next. Nah, tadi setelah Perang Dunia Kedua, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat. Ya, di dunia barat itu ya Italia, kemudian Amerika, seperti itu ya. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktek nasional yang melekat erat dengan hukum dan aturan profesional. Di akuntansi itu ada hukumnya, ada aturan profesionalnya. Aturan profesional itu berarti orang yang menekuni bidang akuntansi itu disebut akuntan. Nah, akuntan ini memiliki aturan-aturan tersendiri dalam melaksanakan tugasnya, jadi tidak sembarangan. Ya, ada badan hukumnya juga. Oke, kemudian dari sistem ini, pembukuan dan laporan keuangan dapat tersusun secara sistematis dan terpadu karena dapat menggambarkan laba, rugi, kekayaan, serta hak milik perusahaan. Jadi, dalam akuntansi nanti ada yang namanya laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan itu kalian bisa melihat apakah perusahaan tersebut itu mengalami laba. Laba itu berarti untung ataukah mengalami kerugian. Kemudian akuntansi itu juga dapat melihat seberapa kayanya perusahaan tersebut ya. Aset yang dimiliki itu berapa nanti bisa dilihat dari pembukuan yang ada di dalam akuntansi. Kemudian hak milik perusahaan itu juga bisa dilihat dalam akuntansi. Oke, itu yang setelah Perang Dunia II sudah ya. Yang bawahnya, saat ini sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini berasal dari Amerika ya. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon merupakan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi.